Di episode 203 Swallowed Star, Luo Feng akhirnya bikin satu langkah yang bikin seluruh planet penjara es bergetar, di mana semuanya berawal dari satu transaksi. Sekilas kelihatannya tenang, tapi efeknya langsung bikin penguasa Sirius turun tangan sendiri. Jadi ceritanya, setelah duel sengit lawan Silver Eye, nama Luo Feng langsung meledak di penjara es. Bukan cuma karena dia menang, tapi karena dia milih jalan yang nggak normal, yaitu petarung jarak dekat plus mental reader sekaligus. Nah, di tempat kayak penjara es, pilihan ini bukan cuma langka, tapi juga sangat berbahaya. Makanya, begitu kabar pertarungan itu nyebar, Luo Feng langsung masuk radar para penguasa. Dan salah satunya adalah si Bowa, dari klan Serigala Langit yang menjadi penguasa penjara es selatan. Suatu hari, datanglah seorang tamu tak terduga, Metal Kato, sang utusan klan Serigala Langit. Undangan ini jelas bikin Luo Feng pasang rem. Tapi, begitu dia tahu dua hal, rankingnya dinaikin ke peringkat 6 penjara es, dan Serigala Langit bersumpah nggak bakal menyentuh dirinya, Luo Feng akhirnya mutusin buat datang. Alasannya simple, bukan karena percaya, tapi karena dia pengen tahu seberapa dalam air yang lagi dia injak. Lalu, pas datang di penjara es selatan, Luo Feng akhirnya ketemu si Bowa. Dan tujuan makhluk tua ini ternyata sederhana, yaitu dia cuma mau sensor virtual universe. Bagaimanapun, si Bowa udah terjebak di penjara es selama ribuan tahun dan terputus total dari dunia luar. Jadi buat dia, sensor itu bukan cuma barang, tapi sebuah harapan. Tapi masalahnya, Luo Feng udah tahu satu hal penting. Silver Eye dapat sensor cuma dengan nuker satu harta kelas berat. Jadi si Bowa pun pengen hal yang sama, dan dia bahkan nawarin dua harta sekaligus. Tapi meski begitu, Luo Feng tetap nolak. Karena dia tahu, transaksi yang kelihatannya gampang biasanya justru yang paling mematikan, sehingga penolakan itu bikin si Bowa meledak, dan ancaman pun keluar. Lu nutup jalan gua keluar, maka gua bakal nutup jalan hidup lu. Di situ, meski lagi diancam, Luo Feng tetap tenang. Dia sadar dia belum bisa ngalahin si Bowa secara frontal, tapi dengan sayap silver pembunuh, kabur bukan masalah. Dan yang paling penting, otoritas sensor sepenuhnya ada di tangan dia. Mati pun, si Bowa tetap nggak bakal dapat apa-apa. Nah, karena sadar Luo Feng nggak bisa ditekan, si Bowa akhirnya ngeluarin kartu terakhirnya. Sebuah token bercahaya aneh yang tak lain adalah Beast God Inheritance Token. Lalu, begitu melihat token itu, hati Luo Feng langsung terguncang. Soalnya, token ini berkaitan langsung dengan Sekte Dewa Leluhur, faksi berkekuatan puncak di alam semesta. Barang ini jelas super langka, dan nilainya jauh melampaui harta karun biasa. Bahkan Virtual Universe Company aja cuma punya segelintir. Tapi meski tergoda, Luo Feng nggak gegabah. Dia manusia. Sementara Serigala Langit itu ras iblis. Salah langkah dikit, dia bisa dicap berkolusi dengan ras asing. Dan itu dosa besar. Makanya, Luo Feng langsung menghubungi Chaos City Lord, dan setelah dengar penjelasan lengkap, sang guru cuma bilang satu hal. Ambil, token itu sepadan dengan risikonya. Abis itu negosiasi pun lanjut, Luo Feng pasang syarat jelas. Token dulu, baru sensor. Si Bowa pun nggak punya pilihan, dan akhirnya token itu berpindah tangan. Lalu begitu menggenggam Beast God Inheritance Token, Luo Feng bisa ngerasain energi buas dan hukum alam yang dalam mengalir dari dalamnya. Dan tanpa nunggu lama, dia langsung cabut dari penjara es selatan. Di sisi lain, si Bowa langsung pakai sensor itu buat ngirim sinyal minta tolong, dan harapan yang terkubur puluhan ribu tahun akhirnya muncul kembali. Tapi respon klan Serigala Langit justru lebih ekstrim. Soalnya penguasa Sirius turun langsung ke planet penjara es. Dan tujuannya cuma dua. Pertama, nyelamatin si Bowa, dan kedua, memburu Luo Feng. Sekarang, pertanyaannya satu. Lu siap nggak ngelihat Luo Feng berhadapan langsung sama penguasa Sirius? Kalau siap, tulis pendapat lu di kolom komentar. Kita lanjut di episode berikutnya.